Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam adik-adik semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Pak. belajar di rumah. Semoga semua sehat semua, bisa jaga kesehatan. Amin. Tapi juga tetap belajar dan praktikum mandiri. Ini pelajarannya praktikum tapi mandiri, tapi juga nggak susah-susah amat. Saya pikir juga saudara bisa melakukan praktik mandiri di rumah dengan perangkat-perangkat yang saudara miliki. Nanti kalau tidak miliki perangkatnya ya bisa pinjem punya bapak, punya paman, punya adik, punya saudara yang memungkinkan untuk bisa kita pinjam. Asal jangan dirusak. Harus dikembalikan sesuai dengan kondisinya. Ya, itu. Jadi mungkin kalau kita memiliki, coba dieksplor dari saudara kita, paman kita, tetangga kita, atau siapa yang memungkinkan untuk bisa kita. Baik adik-adik, saya akan bagikan layar saya ya. Nanti saya akan cerita di IFT, saudara yang login ke IFT. Saya akan bagikan layar saya. Sebentar, saya buka dulu IFT-nya. Mana ya? Ya, baik. Saya akan bagikan layar saya. Ya. Baik, kelihatan enggak ya? Kelihatan. Ada ya? Pak. IFT ya, praktikum operating system. Nanti untuk praktik, kan dengan saya dua mata kuliah ya, Dek? Iya. Ada praktikum operating system sama praktikum manajemen database. Nah, mungkin kita ini aja, kita bagi dua ininya, waktunya, biar nanti saudara juga tidak terlalu berat. Mungkin di pekan-pekan awal, pertama dan kedua, nanti kita praktikum operating system dulu. Karena nanti yang praktikum database, manajemen database, saudara harus di sistem yang sudah saudara install di perangkat yang saudara miliki. Jadi mungkin kita awal ini seminggu dua. Nanti di pekan depan kita berbicaranya tentang praktikum database ya. Jadi yang pertemuan ini kita cerita tentang praktikum operating system aja. Di praktikum operating system ini hanya ada 4 kompetensi yang akan kita dalami atau kita eksplor ulang kemampuan saudara yang barangkali kalau yang dari SMK TKJ dari dulu mungkin sudah enjoy, sudah enak, sudah pinter, nanti tinggal ngambil ilmunya. Tapi kalau yang barangkali ada yang baru pertama kali atau baru mengenal, nanti kita praktikumnya 4 hal ini ya, Dedek. Operating system nanti teorinya dengan Pak Sofwan atau Pak Munsarif ya? Yang teorinya. Amun Syarif kayaknya, Pak. Kalau nggak Pak Munsarif, Pak Sofwan lah. Itu nanti teorinya tentang Pak Munsarif kalau misalnya manajemen database, kalau yang operating system Pak Sofwan. Nah, itu teorinya nanti kita bisa baca. Saya mungkin tidak berbicara tentang teori-teori muluk-muluk, tapi operating system ini adalah operasi dasar penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Maka seluruh perangkat lunak di semua perangkat teknologi informasi itu bisa berjalan di operating sistemnya sesuai dengan perangkatnya. Banyak sekali sebenarnya operating system yang bisa digunakan. Kalau zaman smartphone-nya banyak itu kan macam-macam. Ada yang gunakan yang pakai Android kan, ada yang Microsoft, ada yang kalau yang pakai iOS itu pakai iPad, pakai Mac itu kan operating sistemnya beda lagi. Nah, karena Mac dan iOS relatif spesial itunya perangkatnya, sehingga kita tidak dipraktikkan di sini, tapi saudara nanti bisa praktik sendiri. Nanti yang saya tuntut, bukan saya tuntut, kompetensi yang harus saudara kuasai untuk kuliah praktikum operating system ini hanya 4 hal ini.
Pertama, saudara memahami operating system dan tahu mengoperasikannya di perangkat saudara, Microsoft Disk Operating System, MS-DOS ini ya. Yang kedua, yang sudah sangat biasa kita gunakan, Microsoft Windows. Nanti Microsoft Windows-nya nanti boleh yang 7 kalau tidak ada yang 10. Yang versi 7 boleh. Asal jangan yang 8. Saya tidak menyarankan yang Windows 8. Tapi yang saya sarankan Windows 10 atau Windows 7. Kemudian nanti satu operating system lagi yang harus saudara kuasai, yaitu Linux. Nah, Linux-nya standar mungkin yang akan kita gunakan yang biasa orang gunakan yang banyak ya. Tapi mau Linux yang lain boleh. Tapi yang akan kita sekira setidak-tidaknya saya minta saudara memahami instalasi dan mengoperasikan dasar Linux Ubuntu 18. Kemudian yang nanti di sesi akhir, satu sesi lagi penguasaan sistem operasi yang biasa kita gunakan di perangkat kita. Di perangkat kita yang kita pegang, yaitu Android. Nanti mungkin di laptop kita, di notebook kita, di komputer kita siapkan satu emulator Android untuk mengelola sistem operasi Android dan mencoba menambahkan atau mengurangi aplikasi-aplikasi di Android. Baik. Itu kompetensi dasar yang akan kita kuatkan di semester ini tentang operating system. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan yang mau bertanya. Itu belum bisa dibuka di EFT ya, Pak? Sudah ada di EFT semua. Nanti yang mana ya, Pak? IFT, yang mana ya, Pak? Belum ada. Di belum ada, Pak. Oh, belum ini. Coba nanti saya cek lagi ininya apa namanya. Iya, Pak. Saya cek enrollment usernya. Coba saya cek enroll usernya. Oh ya, belum saya enroll. Iya. Iya, Pak. NIM-nya berapa ya, Dek, semua? Bapak? C2. NIM. C0. C2C. 019 ya? Iya, Pak. C2C. Oh ya, nih. Coba saya enroll sekarang. Ya, saya ngendrol sebentar ini mahasiswa yang coba teman-teman di-refresh di EFT-nya, klik ke dashboard lagi. Ya. Ya baik, coba saudara ini sudah saya enroll, coba dicek ya. Sudah saya enroll. Iya, Pak. Ya, udah ada ya? Sudah ada, Pak. Nah, itu udah ada mata kuliah. Materinya itu. Jadi ada empat kompetensi yang akan kita kuasai atau kita kembangkan atau kita dalami. Nanti kalau 4 kompetensi itu belum bisa, saudara harus tanya temennya, harus diskusi dengan kita bagaimana caranya sehingga 4 kompetensi itu saudara kuasai. Nah, saya berjanji Ya, jika 4 kompetensi itu sudah saudara kuasai full, itu nilai apa ya? A. Ya, jadi 4 kompetensi itu sudah saudara kuasai, nilai saudara berhak A saudara. Tidak. Ya, kalau baru 3, ya kan DOS, Windows, Linux, berarti baru 3. 3 tuh berarti baru 75, berarti baru B saja. Kemudian kalau 2, DOS sama Windows saja, berarti baru 50. Ya, D atau E. Yang mana? Silakan kita kontrak sama-sama ya. Setidaknya saudara satu memahami sistem operasi DOS. Simpel kok, DOS itu mungkin jarang digunakan, tapi operasi dasar Microsoft itu bisa diinstal jika DOS-nya sudah jalan. Kalau DOS-nya belum jalan, Microsoft tidak bisa jalan.
Yang kedua, Microsoft Windows sudah sangat kita kuasai. Yang ketiga, Linux mungkin ada yang sedikit sudah menguasai, ada yang sudah sangat expert, tapi ada yang belum sama sekali. Nanti kita sama-sama. Kemudian yang Android kan tiap hari dipakai di tangan kita masing-masing. Nah, nanti yang pakai Apple, nanti iOS itu mungkin tidak wajib, tapi itu sebagai tambahan. Nanti saudara kalau expert tahu tentang iOS atau Mac operating system, atau iPad operating system yang pakai tab itu Apple ya, gambar-gambar Apple ya, laptop itu operating sistemnya itu. Tapi itu fakultatif, artinya kalau saudara menguasai itu menjadi keunggulan tersendiri dan itu memang untuk orang-orang IT harus menguasai itu. Tapi ini di mata kuliah saya itu wajib ya, karena itu perangkatnya mahal, nanti praktikumnya agak mahal, sehingga saya akan berupaya memberikan praktikum ke saudara yang memungkinkan bisa kita kerjakan dan memungkinkan bisa kita menggunakan perangkat yang kita miliki. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya kompetensinya ya? Ya. Baik, ini udah 13 orang masuk, berarti yang tidak masuk 4 orang ya. Nanti saya bisa lihat. Yang ini ada rekaman. Saya mau tanya, Pak. Gimana? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Apakah nanti disediakan bahan mentahan untuk operating sistemnya sendiri, Pak? Untuk praktikumnya? Ya. Ya, baik. Praktikumnya juga nanti pakai perangkat-perangkat yang saudara miliki. Tidak terlalu ini juga. Kalau memiliki laptop sendiri itu sudah sangat aman. Yang kedua, satu lagi, saudara memiliki 1 buah flash disk. Punya nggak? Punya, Pak. Nah, jadi punya 1 buah flash disk, punya laptop cukup. Nanti itu yang kalau punya laptopnya, tapi kalau nggak punya laptopnya, nggak punya komputernya, saudara ya harus mengusahakan ada komputer atau laptop yang bisa digunakan. Ya bisa pinjam bapaknya, pinjam ibunya, pinjam kakaknya, pinjam saudaranya, atau siapa yang tetangganya yang memungkinkan sangat dekat dengan saudara yang bisa saudara pinjam, asal jangan dirusak. Itu aja ya kalau pinjam ya, dirusak. Tapi harus diperbaiki menjadi lebih bagus. Nah, kalau diperbaiki menjadi lebih bagus, saudara berarti nanti malah kok dikasihkan ke saudara laptopnya, komputernya. Baik. Jelas ya? Nanti flash disk, yang penting flash disk. Baik, itu mungkin kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan kuliah dengan saya di operating system. Nanti kalau manajemen database, kita ketemunya Kamis depan ya. Kita bicara tentang manajemen database. Nah, untuk pekan ini kita bicara dulu tentang operating system ya. Baik, ada yang tanya lagi? Saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Iya. Katanya kan suruh ada laptop sama flash disk kan. Iya, iya. Kita ini kan ada yang belum tahu gimana langkah-langkahnya. Nah, yang saya tahu tuh bahan-bahannya tuh ada software-nya. Terus kalau yang untuk modul di flash disk itu ada software untuk modul OS sendiri gitu, Pak. Iya, iya. Nah, itu bahannya disiapkan atau gimana, Pak? Itu kan sekarang banyak bahannya deh. Bahannya kan tinggal download dan saya tunjukkan. Tinggal download atau kalau memang nanti saya share dari saya misalnya ya, atau file sistemnya, sumber-sumbernya, source kodenya nanti kita sampaikan. Nah, jadi kalau yang penting hardware-nya dimiliki yang satu buah perangkat komputer, bisa PC, bisa laptop, bisa notebook. Nanti kalau terpaksa nggak ada, kalau di Android nggak ada emulator Android, ya Android masing-masing diobrak-abrik, di uninstall, install DB, itu lebih bagus. Nanti kalau Android itu, saudara uninstall itu HP-mu, diinstall lagi sampai jalan, artinya saudara sudah bisa menguasai operating system dari Android. Nah, itu harus nyoba. Atau ada HP rusak, Android rusak, sistemnya saudara install ulang menjadi sebuah smartphone Android yang berjalan dengan lancar dan baik. Itu untuk penguasaan operating system Android. Nanti kalau saudara ada komputer rusak, kemudian saudara install ulang jadi berhasil, itu artinya saudara sudah menguasai salah satu sistem operasi. Itu intinya itu. Ya, jelas ya?
Iya, Pak. Ya, baik. Ada yang tanya lagi? Sudah jelas ya? Nanti kita sepakati sampai jam 8.30 lah. 8.45 lah maksimum ya. Pertemuan kita biar tidak terlalu lama menggunakan komunikasi video. Baik, saya share lagi layar saya. Nah, ini tadi saya sudah nge-enroll. Jadi ini kayaknya seluruh mahasiswa teman-teman sudah saya enroll, artinya sudah di IFT-nya saudara sudah bisa mengakses mata kuliah praktek sistem operasi. Ini ya. Nah, ini ya. Tadi yang saya cerita ini 4 ini ya. Kemudian ini selanjutnya tadi kontraknya sudah sepakati ya. Tadi saudara akan mendapat nilai A jika 4 ini sudah saudara kuasai. Nanti saudara tinggal menunjukkan aja kompetensi 4 ini, tunjukkan ke saya. Saya sudah bisa ini, Pak. Saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini. Udah, itu A gitu ya. Tinggal menunjukkan. Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya sehingga 4-4-nya ini bisa saudara kuasai. Nah, itu di pekan ini, selama kuliah dengan saya 1 semester ini, itu kita bertahap bisa menguasai itu. Ya, baik. Ini standar kompetensi yang sudah saya jelaskan di atas. Rencana perkuliahan urut-urutannya kalau kuliah offline ya. Kalau ini kita urutannya sambil jalan aja. Nanti kalau saudara-saudara ini perangkat yang kita gunakan, grup mata kuliah sudah ada ya. Tadi saudara sudah bikin grup, sudah masukkan saya. Itu tetap kita gunakan untuk komunikasi. Tapi saudara kalau mau naro permasalahan langsung ditulis di sini. Nanti tanya dan sebagainya. Nanti mungkin juga bisa di sini. Saudara bisa add topik diskusinya. Saudara bisa diklik. Ini punya saya. Misalnya ini masalahnya. Bisa saudara replay. Tinggal diklik aja, nanti bisa replay masalah di situ, replay masalah-masalah ya. Di sini saudara ketik aja misalnya, Pak saya ada masalah apa, gitu kan? Misalnya sedang install ada masalah apa, nanti ditulis di sini. Oh iya Pak. Ya, masukkan masalah-masalah yang dihadapi. Nanti teman yang lain bisa membantu kalau temannya ada masalah juga di sini juga. Bisa saudara post ke forum. Ini bisa sambil, nah nanti bisa saudara postkan di sini masalahnya. Nanti bisa kita ketahuan teman-teman yang replay gitu juga bisa di sini ya di forum ini. Ini untuk komunikasi kita pada saat saudara memiliki masalah atau ingin bertanya. Kalau di WhatsApp kan kadang ketumpuk, ya kan? Di WhatsApp ketumpuk, terus udah gitu kalau kita udah memorinya banyak penuh kita hapus kan, jadi chattingnya hilang. Tapi kalau saudara masukkan di forum diskusi sistem operasi di sini, nanti catatan-catatan akan tercatat dengan baik. Kalau ada masalah bisa kita lihat, kita bahas dan seterusnya. Jelas ya? Nah, baik. Nah, selanjutnya tugasnya 1 ini sekarang. Ada yang tanya lagi? Tugasnya ini udah jelas, bisa kita lihat tugasnya hanya ini. Nah. Saudara tinggal siapkan flash disk. Silahkan diformat menjadi boot flash disk. Jadi flash disknya bisa untuk booting. Bootingnya DOS saja. Nanti tutorialnya banyak, tinggal dicari di Google. Tutorialnya banyak. Masukkan flash disk ke USB komputer Anda, kemudian coba booting. Booting berhasil jika mengeluarkan prompt C atau tergantung bootingnya. Kalau pakai E ya E, kalau D ya D, kalau F F. Ya. Lakukan perintah-perintah DOS, beberapa perintah. Buat laporan praktikum Anda dengan mengetik di Word Editor, uploadkan di Google Drive, seperti biasa yakinkan file terbuka, kemudian copy link dan pastekan di bawah ini. Nah, urutannya ini urut-urutannya. Urutannya judul praktikumnya adalah instalasi boot table dengan flash disk, itu judulnya kan. Nanti pendahuluannya adalah tentang sedikit teori tentang MS-DOS. MS-DOS itu apa? Cerita sedikit 1 paragraf enggak apa-apa. Kemudian alat dan bahan yang digunakan tadi laptop, flash disk gitu kan, itu alat dan bahan.
Kalau ada yang lain, saudara gunakan alat lain boleh. Kemudian praktikumnya kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu cuman misalnya menyiapkan flash disk. Saudara selfie aja. Klik, foto selfie-nya taruh. Saudara sedang menyiapkan flash disk. Kemudian kegiatan proses, memformat flash disk menjadi bootable. Nah, saudara selfie juga. Atau capture layar yang ada di monitor sedang format. Nah, itu kan. Ketik, ini kegiatan pelaksanaan format flash disk. Kemudian selanjutnya proses lagi misalnya mencoba flash disk, mencoba flash disk untuk booting, mencoba sampai berhasil, saudara selfie lagi, klik, ya, layarnya di capture, klik, nah, diketik aja di Word, masukkan. Kemudian kegiatan akhir saudara sampaikan laporan, misalnya kegiatan telah berjalan dengan lancar, dengan berhasil maksimal. Penutup dan kegiatan akhirnya sudah Pak. Satu boleh foto lagi, boleh capture layar, tulis di situ penutup, simpulan MS-DOS bisa saya lakukan dan sudah saya kuasai bla 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 bla, satu paragraf gitu aja. Udah seperti itu. Nah, nanti jelas belum ya membuat laporannya? Jadi saudara saya tahu kegiatan saudara dan saudara pun memang betul-betul melakukan praktikum ini gitu, praktikum mandiri seperti ini. Kira-kira nanti tinggal di sini linknya seperti biasa, tinggal di add submission kan. Ya. Jelas belum? Ada yang tanya nih? Jelas ya? Cuma nyiapkan flash disk, tapi itu jangan flash disknya jadi kosong ya. Kalau ada data-datanya di backup dulu, pindahkan ke komputer. Jadi kalau saudara punya flash disknya yang lama, kalau yang baru kan aman. Tapi kalau flash disk lama, ya kalau ada data-data penting, jadi di copy dulu lah ke laptop atau disimpan dulu kemana. Kalau tidak ada datanya, itu lebih aman. Tinggal nanti karena akan kita format jadi sebuah boot flash disk. Nanti juga tutorial akan saya coba carikan. Nanti saya taruh linknya di situ. Setelah ini mungkin akan saya carikan cara memformat flash disk menjadi boot flash disk. Jadi flash disknya bisa untuk booting. Booting memulai komputer tidak dari hard disk, tidak dari card yang ada di komputer, tapi pakai flash disk yang kita miliki. Baik, itu kira-kira tugas praktikumnya pekan ini. Ya, tugas praktikumnya pekan ini seperti itu. Jadi apa namanya? Membuat menggunakan Microsoft DOS, Disk Operating System. Kemudian ini layar saya kelihatan nggak yang DOS From? Belum kelihatan ya? Coba saya share. Ya, belum kelihatan. Sudah saya stop share dulu. Saya akan share lagi yang DOS. Nah, ini. Share. Nah, layar saya kelihatan enggak yang hitam? Ya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan ya? Ini aktivitasnya kelihatan. Ini DOS. Nanti DOS itu kalau seperti ini DOS namanya. Disk Operating. Ini MS-DOS. Kalau common itu, common saudara CMD ini namanya, ini operating system DOS. Zaman dulu sebelum ada Microsoft Windows, itu yang paling terkenal ini DOS ini. Aplikasi-aplikasi dijalankan di sini. Besok Kamis lagi menang, Bun. Udah nganggu. Gila, Mas, udah nganggu laptop kabel aku. Nah, misalnya saya mau masuk ke ada folder apa di sini? Dirnya ada. Oh, ini kemana? F ya, F, CD. Nah, ini ada. Nah, ini ada file-file ngaji, itu kan? Ini sebenarnya file-file kelihatan dir, ya kan? Perintah-perintah DOS, saudara bisa coba. Ada beberapa perintah DOS, tinggal dicoba di sini. Nah, ini yang DOS ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang DOS, visualisasi operating system dengan DOS. Kalau di Windows kan, saudara tinggal ketik CMD aja, nanti keluar DOS-nya itu. CMD di enter, nanti keluar DOS-nya. Itu adalah perintah-perintah DOS-nya bisa dijalankan di situ. Ya. Jelas nggak ya, Dek? Ada yang masih bingung?
Udah ya, udah jelas ya. Insya Allah mungkin sudah jelas ya. Tugasnya juga tidak susah. Pokoknya saudara menguasai Microsoft Office Operating System atau DOS. Nanti pekan depan kita coba yang Microsoft Windows-nya. Microsoft Windows kan sudah biasa sih, cuman mungkin kita belum mengeksplor secara sistemik di komputer kita. Masih ke aplikasi, tinggal kita menjalankan aplikasinya saja. Nah, tapi sebagai orang ahli informatika, kita harus memiliki kemampuan mulai dari instalasi Microsoft Windows itu sampai dengan seluruh kemampuan operating system Windows itu karakternya apa, aplikasi-aplikasi bisa ditaruh di situ kenapa, gitu. Kenapa aplikasi-aplikasi bisa ditaruh di Windows gitu, dan lain sebagainya. Yang jelas saudara harus mendalami tentang kemampuan Microsoft Windows dalam fungsinya sebagai sistem operasi. Sistem operasi itu kalau cara bodoh saya penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Karakter dari operating system ini bisa membaca seluruh perangkat keras yang ada di perangkat yang kita miliki dan bisa membuat aplikasi-aplikasi ditaruh di situ untuk bisa dijalankan di perangkat yang kita miliki menggunakan operating system tersebut. Baik, jelas enggak ya yang saya sampaikan? Ya, cukup jelas ya. Tugasnya juga jelas kan? Tugasnya juga jelas. Ya. Baik, itu mungkin ada yang pertemuan kita session ini. Kalau masih ada yang bertanya, saya kasih kesempatan lagi, masih ada 3 menit. Ini yang hadir saya absen ini ada 14 orang ya. Nanti yang tidak hadir siapa temannya bisa dikabari. Nanti ini rekaman ini mudah-mudahan enggak berat, nanti akan saya taruh juga di IFT sehingga nanti yang tidak hadir bisa membaca lagi cerita pertemuan kita pada pagi ini. Ini Mas Akbar. Mana Mas Akbar? Ya. Ada ya? Ada. Afif Hisam. Kemudian Krisna, Pak, Mas. Nah ini. Nah teman-teman, kelihatan semua ini yang kelihatan. Kemudian Muhammad Ilham. Ada ya, Mas Muhammad Jam. Ya Pak, hadir. Mas Afif Wijayanto. Hadir Pak. Mas Ferry Reza. Mana tadi urutannya? Geser. Mas Farhan. Hadir Pak. Mbak Nadira. Hadir Pak. Sepna Ainun. Wanda. Hadir Pak. Arihatun Nasiha. Krisna Iman. Nur Aisyah. Saya sebutkan. Ya. Ini gua apa sih? Ya, baik. Adik-adik, mungkin itu pertemuan kita pada pagi ini ya. Dan materinya sudah jelas di IFT semua. Nanti juga kuliah dengan kita seluruhnya di IFT. Nanti mungkin ke depan, ya minggu depan kita saya upayakan kita ketemu lagi sekali seperti ini untuk 2 mata kuliah ya, untuk operating dan DOS saja biar efektif. Ya Pak. Database ya, maaf. Jadi sistem operating system sama manajemen ada 2 kali pertemuan, tatap muka lah per minggu 1 kali. Nanti kalau berikutnya nanti kalau saudara misalnya Pak berat Pak pakai datanya mahal, mungkin ya tidak harus per minggu kan. Mungkin minggu sekali enggak apa-apa. Yang penting nanti tugas-tugasnya akan saya sampaikan, setidak-tidaknya saudara praktikum setiap minggu 1 kali praktikum, 1 kali praktikum. Praktikumnya mandiri. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan kita bisa berkomunikasi setiap saat menggunakan WhatsApp group yang sudah kita di sini. Jelas ya?
Ya. Baik adik-adik. Pak. Ya Pak, jelas Pak. Ya, udah jelas ya. Kalau sudah cukup ini udah 845. Juga saya juga mohon maaf nih pakai data saudara juga mungkin agak sedikit tambah banyak sedikit tapi tidak masalah. Karena saudara sering video call yang tidak penting lah, ini video call yang tidak pentingnya mohon dikurangi atau bahkan tidak sama sekali kita gunakan untuk kuliah online tatap muka menggunakan fasilitas ini. Jelas ya Dek ya? Iya Pak. Ya. Selamat belajar di rumah, selamat praktikum mandiri, selamat jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.